channel saya ini. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi tentang ibadah haji dan umrah. Pada bagian video yang pertama sudah membahas tentang khusus ibadah haji. Oleh karena itu, untuk kesempatan yang kali ini, di bagian yang kedua atau di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang ibadah umroh. Nah, marilah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita awali pembelajaran pada kali ini dengan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti video ini dari awal sampai akhir agar kalian anak-anak bisa mendapatkan materi yang utuh dari awal sampai akhir, khususnya tentang ibadah umroh. Mari kita buka pokok bahasan kali ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pokok bahasan pada kali ini adalah dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Nanti lebih khusus lagi kita di bagian yang kedua ini membahas tentang umroh. Kalau di bagian video saya yang pertama kemarin sudah membahas tentang haji. Di awal pokok bahasan kita lihat dulu peta konsep di sebelah kanan, ya. Ibadah umroh meliputi nanti syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya, kemudian nanti larangan-larangannya, dan yang terakhir adalah hikmahnya seperti apa. Berikutnya kita perlu ketahui terlebih dahulu pengertian umroh. Secara bahasa, umroh ialah berkunjung, kemudian secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Umroh sering disebut haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana, ya, dibanding dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian apa hukumnya? Hukum umroh adalah fardu ain atas semua umat Islam sekali seumur hidupnya, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Berikutnya anak-anakku, kita harus ketahui pula syarat wajibnya umroh. Yang pertama Islam, kemudian balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Uraiannya seperti apa? Nah, yang pertama, sebagaimana kita ketahui Islam. Jadi ini adalah ibadahnya orang Islam. Hanya orang Islam yang diwajibkan. Orang bukan Islam tidak mempunyai kewajiban. Kemudian balik. Jadi melaksanakan umroh bagi anak kecil tidak wajib karena tidak dituntut untuk mengerjakan umroh, mengerjakan hukum-hukum syariat. Dan yang ketiga ada berakal sehat, tidak gila atau dalam gangguan jiwa, ya, atau orang yang waras. Yang keempat merdeka, jadi bukan hamba sahaya atau budak. Kemudian yang kelima mampu atau istilahnya istitoah, baik dari segi fisik, biaya maupun keamanan dalam menjalankan ibadah umroh. Selanjutnya dalam suatu ibadah itu pasti ada rukun. Ya, rukun itu apa? Ya, serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, umrohnya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Artinya, ya, yang termasuk dalam rukun ini sesuatu yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, dan 5 tertib. Urainya adalah ihram itu apa? Ihram adalah ketika kita awal atau berniat untuk mengerjakan umroh, dibarengi dengan kita memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki, sebagaimana kita ketahui, 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit. Bagi perempuan, pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kemudian rukun berikutnya adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula.
dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berikutnya adalah sa'i. Anak-anakku, sa'i itu apa? Sa'i itu berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan sesudah tawaf. Dan berikutnya adalah tahallul. Untuk mengakhiri rangkaian umroh adalah tahallul, yaitu apa? Menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tertib, yaitu apa? Mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut. Dalam umroh ada wajibnya. Apa saja wajib umroh? Di antaranya 1, ihram dari mikotnya, baik mikot zamani, yaitu masa melakukan umroh itu sepanjang tahun, ya, tidak seperti haji, waktunya sudah ditentukan. Kemudian mikot makani, ini sama dengan mikotnya ibadah haji. Kemudian yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlahnya dan bentuk larangannya sama dengan larangan ibadah haji. Pada pertemuan yang pertama sudah kita rinci. Berikutnya larangan-larangannya, ya. Bagi laki-laki, ya, memakai pakaian yang berjahit, kemudian menutup kepala, dan bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Adapun larangan bagi keduanya atau laki-laki dan perempuan, ya, meliputi A. Memakai wangi-wangian baik pada badan atau pakaian. Kemudian B. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. C. Memotong kuku. D. Mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah. Berikutnya maaf, yang E. Bersetubuh bagi suami istri. Dan yang F. Merusak tanaman termasuk mencabut, memotong atau menebangnya. Dan yang terakhir adalah berburu dan membunuh binatang. Sampailah kita pada bagian yang terakhir, yaitu hikmah dari haji maupun umroh. Sama, yang pertama yang A, manfaat bagi individu yang menunaikan haji maupun umroh. Ya, yang pertama menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian akan diampuni segala dosa karena Allah SWT adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Nah, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kemudian mensucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Kemudian meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah. Berikutnya mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW yang telah menyinari dunia dengan amal-amal soleh. Kemudian melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban lebih, mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Yang terakhir, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterima. Berikutnya anak-anakku, ini hikmah bagi umat Islam pada umumnya, ya, yaitu yang pertama menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Kemudian mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia, ya. Dan yang berikutnya sebagai media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, demikian anakku apa yang bisa saya sampaikan di bagian yang kedua ini. Ya, terima kasih telah menyaksikan media pembelajaran ini. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pembahasan yang lain. Namun anak-anakku jangan lupa ya, sebelum meninggalkan video ini kita like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.